Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Malik yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang kisah persahabatan berbeda keyakinan yang telah terjalin baik sejak lama, namun terpaksa hancur karena adanya provokasi dan propaganda. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang ibu yang sedang mengantar suami dan putranya untuk berobat di sebuah masjid. Namun sayang, sesampainya di sana, suami dan anak dari perempuan itu tidak tertolong. Oleh karena itu, suami dan anak itu dimakamkan di sekitar masjid, tapi saat dilakukan pemakaman, jasad sang anak itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Maka petugas pemakaman segera mengangkat anak itu dan segera memberikan pertolongan. Ternyata anak yang bernama Sulaiman itu masih hidup. Sulaiman pun segera diobati hingga sembuh. Setelah Sulaiman sembuh, pihak takmir masjid yang kasihan lalu memberikan perempuan yang bernama Jamila dan putranya sebuah rumah untuk mereka tinggali. Tak hanya itu, untuk bertahan hidup, Jamila juga diberi pekerjaan sebagai guru di sekolah Kristen Santa Thomas. Walaupun Jamila dan Sulaiman beragama Islam, mereka sangat diterima di sekolah itu. Hal tersebut karena di wilayah itu sudah lama terjalin kerukunan antara umat Islam dan Kristen. Sulaiman juga memiliki sahabat dari lintas agama, yakni David, Peter, dan Hamid. Ketika Sulaiman beranjak remaja, dia mulai bergaul seperti halnya orang dewasa. Dia juga sudah berani ikut melaut untuk menangkap ikan. Hal itu tentu membuat Jamila khawatir dengan keselamatannya. Kemudian pada suatu ketika, David, Peter, dan Hamid dihukum oleh pendeta karena membuat kesalahan. Sulaiman yang mengetahui hal itu ikut marah sebagai bentuk sikap jiwa korsa pada teman-temannya. Dia pun lantas mengunci pendeta itu saat di toilet. Akibat hal itu, Sulaiman, David, Peter, dan Hamid pun ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara anak. Jamila selaku ibu dari Sulaiman sangat marah dengan tingkah laku putranya itu. Namun di sisi lain, hal itu menarik perhatian seorang tengkulak bernama Chandran karena keberanian yang dilakukan oleh Sulaiman. Kemudian Chandran membebaskan Sulaiman dari penjara dengan uang jaminan. Setelah itu, Sulaiman dan teman-temannya, yakni David, Peter, dan Hamid, bekerja kepada Chandran. Di sana mereka bertemu dengan Abu, karyawan Chandran yang lebih dulu bekerja di sana. Mereka berlima kemudian bekerja sama untuk memajukan bisnis Chandran. Pada hal tersebut juga turut mengajari mereka dalam berbisnis. Pada suatu ketika, Chandran menyuruh anak buahnya untuk membuang ikan hasil tangkapan warga yang diperoleh dengan susah payah. Sulaiman merasa enggan melakukan hal tersebut karena tak mau melihat hal yang mubazir. Namun ternyata hal itu dilakukan karena ikan tersebut telah busuk. Selanjutnya, tempat pembuangan sampah yang digunakan untuk membuang ikan berada di samping masjid. Kemudian, Sulaiman menemui takmir masjid untuk menyarankan agar masjid membangun pagar pembatas supaya sampah itu tidak meluber ke halaman masjid. Jawaban takmir masjid mengatakan jika masjid tidak memiliki uang untuk membangun pagar pembatas, apalagi sudah jarang orang yang mau sholat di masjid karena bau sampah ini. Melihat masalah yang terjadi di masjid tersebut, Sulaiman berinisiatif mengambil sampah-sampah tersebut dan mengembalikannya ke rumah-rumah penduduk yang membuang sampah di dekat masjid. Hal itu dilakukan untuk mendidik para warga untuk tidak membuang sampah sembarangan serta menghargai tempat ibadah. Namun hal tersebut malah mendapat perlawanan dari warga. Bahkan Chandran melaporkan Sulaiman ke polisi, hingga akhirnya Sulaiman pun ditangkap oleh polisi dan dihajar. Setelah itu Sulaiman dibuang di tempat sampah dekat masjid. Keesokan harinya, Sulaiman diselamatkan oleh takmir masjid, tapi tindakan Chandran tak berhenti sampai di situ. Chandran juga memecat Sulaiman dan kawan-kawan. Karena hal itu, David marah pada Sulaiman dengan mengatakan, "Gara-gara masjidmu, kita semua kena masalah." Tapi Sulaiman tak melakukan apa-apa karena tahu David sedang emosi.
Karena telah dipecat oleh Chandran, akhirnya Sulaiman, David, Peter, dan Hamid memulai bisnis sendiri dengan bantuan Abu yang mengenal supplier dengan baik. Mereka pun sukses mendirikan bisnis mereka hingga banyak membuka lapangan pekerjaan bagi para warga sekitar. Bahkan mereka tidak fokus bisnis, namun mereka juga menyisihkan CSR untuk masyarakat setempat dengan mendirikan sekolah informal yang mengajari para warga membaca dan menulis. Selanjutnya, kebaikan hati dan karir Sulaiman pun membuat adik perempuan David yang bernama Roslyn jatuh hati. Mereka sering curi-curi pandang, kemudian persahabatan Sulaiman dan teman-temannya semakin erat, termasuk dengan Abu. Suatu ketika dengan bantuan Sulaiman, Abu terpilih menjadi ketua ormas Islam di wilayah itu. Prestasi itu mereka rayakan dengan acara syukuran. David dan Peter pun turut diundang dalam acara tersebut, meskipun mereka berbeda agama. Namun, toleransi antar umat beragama di wilayah itu sudah terpelihara sejak lama, sehingga mereka saling berbaur dan saling tolong-menolong. Di sisi lain, Chandran tidak senang dengan melihat kesuksesan Sulaiman dan kawan-kawan, hingga dia melapor ke polisi jika Sulaiman dan kawan-kawan menjual barang selundupan. Anwar selaku Kapolres setempat melakukan penggerebekan, namun yang dia dapati adalah barang-barang resmi yang dijual di toko dan gudang tersebut. Selain itu, Anwar juga melihat kebaikan hati Sulaiman yang mau memberikan CSR untuk para warga sekitar. Oleh karena itu, Anwar mengatakan pada Sulaiman, "Apa yang aku bisa lakukan untuk membantumu?" Lantas Sulaiman mengajak Anwar ke tempat pembuangan sampah di dekat masjid. Setelah sampai di sana, Sulaiman mengatakan, "Jika Bapak ingin membantu kami, maka tolong bersihkan sampah-sampah ini. Karena ini tanah milik masjid dan rencananya akan dibangun sekolah di tanah tersebut." Mendengar cita-cita mulia Sulaiman, Anwar pun menyanggupi untuk membantu Sulaiman. Dia kemudian mengirim petugas kebersihan untuk membersihkan sampah di dekat masjid. Setelah itu, Sulaiman pun membangun sekolah di samping masjid, atau lebih tepatnya, dia sebagai donatur utama dalam pembangunan sekolah tersebut. Ketika akan diresmikan, para tetua dan takmir masjid mengusulkan agar sekolah tersebut diberi nama Ahmad sesuai dengan nama ayah Sulaiman. Takmir masjid mengatakan jika Sulaimanlah yang berjasa membersihkan sampah di sekitar masjid. Selain itu, kebetulan makam ayah Sulaiman juga masih satu kompleks dengan sekolah itu. Lalu, ada seorang yang bertanya, apakah sekolah ini untuk warga muslim saja? Para tetua mengatakan, tentu tidak. Sekolah ini diperuntukkan untuk semua orang, baik orang muslim maupun orang Kristen. Kemudian Sulaiman meminta sang ibu menjadi kepala sekolah di sekolah Ahmad. Namun demikian, dendam Chandran tak terhenti sampai di situ. Dia lalu menyuruh orang untuk meledakkan gudang milik Sulaiman dan kawan-kawan. Akibat ledakan itu, membuat beberapa anak yang sedang membantu di gudang itu menjadi korban. Sementara Sulaiman beruntungnya sedang tidak berada di sana. Beberapa hari kemudian, Sulaiman mendapat informasi jika ledakan yang terjadi di gudangnya karena ulah dari Chandran. Mendengar hal itu, Sulaiman marah, dia pun menyusun rencana untuk balas dendam. Tak lama kemudian, Sulaiman, David, Peter, dan yang lain mencoba masuk ke kampung Chandran. Mereka mengintai keberadaan Chandran. Setelah mengetahui posisi Chandran dan dinilai aman, mereka mulai menyerang Chandran. Sulaiman sudah menyiapkan besi untuk memukul Chandran dan seketika Sulaiman langsung menghajar Chandran hingga meninggal dunia. Tewasnya Chandran membuat Anwar selaku Kapolres melakukan penyelidikan. Dia lalu mendatangi Sulaiman untuk meminta agar Sulaiman segera mengembalikan Chandran. Tapi Sulaiman mengatakan jika Chandran tak akan kembali karena dia telah membunuh Chandran.
Sulaiman juga mengatakan jika dia bersedia dihukum asal Anwar sebagai polisi bertindak adil. Sulaiman juga mempertanyakan sikap Anwar yang diam saat Chandran meledakkan gudang miliknya yang menewaskan beberapa anak buah Sulaiman. Anwar pun tak berkutik, dia seakan tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi para warga yang mencintai Sulaiman menghalangi polisi yang ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman. Anwar kemudian menemui Jamila atau ibu Sulaiman. Lalu Jamila mengatakan, jika benar anakku yang telah membunuh Chandran, maka aku bersedia bersaksi di pengadilan untuk memberatkan Sulaiman. Sementara itu, pada waktu yang genting itu, Sulaiman memberanikan diri untuk melamar adik David, yakni Roslin. Pada awalnya, orang tua Roslin tidak setuju dengan rencana pernikahan itu. Tapi karena mereka saling mencintai, maka mereka memberanikan diri untuk menikah. Semua warga bahagia menyambut pernikahan Sulaiman. Sulaiman mengatakan pada Roslin jika dia tak memaksa Roslin untuk pindah agama. Dia juga tidak meminta agar Roslin berhijab karena dia menghargai keyakinan orang. Tapi anaknya kelak akan dididik menjadi Muslim dan Roslin menyetujui keinginan Sulaiman. Pada suatu ketika, David kembali ke rumah. Orang tua David meminta agar Roslin segera dibawa pulang. Namun David mengatakan jika hal itu tidak bisa dilakukan karena polisi terus memburu Sulaiman. Mendengar hal itu, lantas orang tua David mengatakan akibat Sulaiman belum bisa ditangkap, polisi bertindak semakin brutal di desa mereka. Bahkan para polisi tak segan-segan memperkosa gadis Kristen hingga hamil. Mendengar cerita memilukan yang dialami oleh warganya, David pun mulai goyah. Terlebih lagi ketika David dan Abu mencoba menemui Anwar untuk bernegosiasi terkait kasus yang menimpa Sulaiman. Tapi Anwar malah menghasut David dengan mengatakan jika warga Kristen sangat dirugikan akibat Sulaiman belum tertangkap. Setelah pertemuan itu, David lalu pergi ke pulau untuk menemui Sulaiman. David menceritakan semua informasi yang dia dapatkan pada Sulaiman. Mendengar hal itu, Sulaiman langsung beraksi dengan mengatakan jika warga Islam dan Kristen tidak boleh dirugikan akibat perbuatannya. Oleh karena itu, Sulaiman siap untuk pergi ke pengadilan. Tapi Sulaiman sempat bimbang untuk meninggalkan Roslin yang sedang hamil. Namun untuk menjaga keutuhan warga, akhirnya Sulaiman tetap memutuskan untuk menghadiri sidang. Setelah beberapa lama, Sulaiman pun datang ke pengadilan. Sesampainya di pengadilan, Sulaiman kaget ada sang ibu menjadi saksi. Bahkan sang ibu menjadi saksi yang memberatkan Sulaiman. Seusai sidang, ada orang yang melempar ibu Sulaiman dengan batu. Melihat hal itu, Sulaiman langsung marah. Meski sang ibu telah memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Di sini terlihat jika Sulaiman adalah anak yang berbakti pada orang tuanya. Selanjutnya, Sulaiman ditahan untuk menunggu sidang lanjutan. David mencoba memprovokasi Peter untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Sulaiman di pengadilan. Tapi Peter menolak karena dia tak mau berkhianat. Setelah sekian lama, akhirnya sidang lanjutan pun digelar. Peter menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Peter mengatakan saat pembunuhan terjadi, Sulaiman sedang bersamaku mencari ikan, sehingga tidak mungkin melakukan pembunuhan. Berdasarkan kesaksian dari Peter, maka Sulaiman akhirnya dibebaskan oleh pengadilan. Di lain tempat, Roslin, istri Sulaiman, melahirkan anaknya. David selaku kakak Roslin mendampingi Roslin. David jugalah yang memberi nama bayi itu dengan nama Antonius. Lalu ketika Sulaiman sudah keluar dari tahanan, dia pulang dan mendapati anaknya sedang dibaptis di gereja. Roslin langsung memberikan anak itu pada Sulaiman. Melihat hal itu, Abu marah kepada David karena dia melakukan hal itu tanpa izin dari Sulaiman. Abu juga membongkar tindakan David yang berkhianat pada Sulaiman. Akibat hal itu, David sangat malu karena warga jadi tahu jika dia berkhianat. Lalu Sulaiman mengatakan pada Roslin, apakah aku pernah memintamu untuk pindah ke agama Islam dan memakai hijab? Semua orang pun terdiam dan akhirnya pergi meninggalkan mereka. Akibat perselisihan antara David dan Sulaiman, bisnis mereka pun pecah. Sulaiman, Peter, dan Hamid berdagang sendiri, sedangkan David tak ikut lagi berdagang dengan mereka. Hingga suatu ketika ada supplier yang nakal, mereka mengirim senjata pada barang dagangan yang dipesan Sulaiman. Tak hanya itu, ada juga orang yang ingin mengadu domba Sulaiman dengan orang Kristen, namun dia tidak terpancing. Sulaiman lalu menyuruh Peter untuk mengubur senjata itu agar tidak disalahgunakan.
ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നീ ഇതോട് കേൾക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് യവനയിൽ ഒരുത്തൻ തോക്കെടുത്ത ആദ്യത്തുണ്ട നിന്റെ മണ്ടക്കാരി. ഇതാരും കാണാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് കുഴിച്ചിട്ടു. കടലിൽ തലയെടുത്ത പിള്ളേരെ വീണ്ടും പൊക്കിയെടുക്കും. Selanjutnya, ada warga yang melapor pada Sulaiman jika di pantai sedang ada proyek jalan di pinggir laut dan akan mengusur rumah warga. Hal itu membuat Sulaiman marah dan mengusir para pekerja proyek itu. Tak hanya itu, Sulaiman juga menemui Abu yang sudah menjadi anggota DPR. Sulaiman marah mengapa Abu tak memberitahunya mengenai proyek itu. Kemudian pada suatu hari, tiba-tiba wilayah itu terkena bencana tsunami. Bencana itu menyapu rumah warga Kristen. Sulaiman, Peter, dan warga lain segera menolong masyarakat. Sulaiman juga segera menyelamatkan anak David yang bernama Freddy. Sulaiman lalu membawa para korban untuk mengungsi ke masjid. Sesampainya di masjid, takmir masjid menghalangi para korban untuk masuk ke masjid. Sulaiman lalu turun karena merasa ada yang tidak beres. Sulaiman kemudian menemui ketua takmir masjid yang sedang sakit. Ketua takmir masjid mengatakan jika masjid sekarang sudah dimasuki oleh politik, sehingga mereka membuat kebijakan sendiri dan mulai mengotak-ngotakan warga. Ketua takmir mengatakan jika Sulaiman tak boleh kalah dengan orang-orang yang memanfaatkan masjid hanya untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, Sulaiman langsung membuka pintu gerbang masjid dan mempersilahkan warga Kristen untuk mengungsi di sana. Selanjutnya, Abu menemui David. Abu mengatakan jika dia sedang membangun proyek untuk menghalangi tsunami, tapi Sulaiman menghalangi proyek itu. Mendengar perkataan Abu, David semakin marah pada umat muslim sehingga dia menjemput paksa anaknya yang diselamatkan di masjid. Kekesalan David semakin memuncak ketika dia mengetahui umat Islam tetap akan merayakan Idul Fitri saat bencana tsunami. Anwar dan Abu lalu kembali memprovokasi David dengan mengatakan jika akan ada bis khusus untuk warga muslim dan itu berarti hanya menguntungkan warga muslim saja. Dengan memanfaatkan hati Sulaiman yang sedang marah, Anwar dan Abu lantas memprovokasi untuk membuat keributan kepada warga muslim. Kemudian David mengajak warga Kristen untuk memblokade jalan menghadang warga muslim yang akan melakukan ziarah. Kejadian itu membuat warga muslim dan Kristen menjadi bentrok. Tak berhenti sampai di situ, para polisi juga menembaki warga muslim hingga tewas. David bingung karena hal itu tidak dia ketahui. David tidak mengetahui jika polisi akan menembaki warga. David pun meminta polisi untuk berhenti, tapi malah David dan Peter ditangkap dengan tuduhan provokasi warga dan penyebab kerusuhan. Di kantor polisi, David dan Peter diinterogasi. Mereka juga dipaksa untuk memberitahukan senjata yang digubur oleh Sulaiman dan Peter. Pada malam harinya, mereka kemudian dibebaskan. Namun, di jalan, tiba-tiba mereka ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Untungnya, mereka masih selamat. Selanjutnya, Sulaiman berniat naik haji untuk anaknya yang telah meninggal ketika kerusuhan beberapa tahun silam. Sebelum berangkat, Sulaiman mengadakan doa bersama dan syukuran terlebih dahulu. Tak hanya orang muslim yang ikut acara tersebut, namun banyak juga orang Kristen yang ikut hadir. Bahkan banyak juga orang Kristen yang berlindung di rumah Sulaiman karena bagi mereka hanya Sulaimanlah yang bisa mengayomi mereka. Kemudian Abu menemui Sulaiman. Para warga Kristen yang melihat kedatangan Abu mengajukan protes karena dia tak kunjung merealisasikan janjinya untuk membangun rumah warga Kristen yang terkena tsunami. Tak hanya warga Kristen, Sulaiman juga ikut marah pada Abu karena dia terkesan menelantarkan warga Kristen. Terlebih lagi, Abu lebih memilih memberikan proyek pemerintah kepada orang asing yang tentu merugikan para warga asli. Berbagai masalah itu membuat Sulaiman berpikir ulang untuk pergi haji karena khawatir tidak ada yang mengurusi warga Kristen. Namun Roslin tetap menyuruh agar Sulaiman berangkat haji untuk anaknya almarhum Amir. Akhirnya Sulaiman pun berpamitan dengan para warga, tapi ketika di bandara, Sulaiman kembali dikriminalisasi. Dia ditangkap oleh polisi dengan tuduhan menyerang petugas. Selanjutnya, Anwar kembali menemui Ibu Sulaiman untuk menjadi saksi. Tapi, Ibu Sulaiman tidak mau menuruti perintah Anwar. Polisi segera memutar otak agar dapat secepatnya melenyapkan Sulaiman. Polisi lalu berusaha mempengaruhi orang Kristen yang ada di penjara dan berita itu pun sampai pada Roslin.
Mendengar suaminya akan dibunuh, Roslin segera menemui Kapolda untuk meminta jaminan keamanan Sulaiman di penjara. Dia juga meminta izin kepada Kapolda untuk mengirimkan AC ke sel Sulaiman. Di dalam AC itu dimasukkan senjata api agar Sulaiman bisa berjaga-jaga. Tak hanya itu, Roslin juga menemui Abu. Roslin tahu jika ini adalah persekongkolan antara Abu dan polisi untuk melenyapkan Sulaiman agar proyek yang akan dijalankan bisa terrealisasi. Hal itu karena Abu menerima fee proyek jika proyek itu berjalan. Mendengar pernyataan Roslin, Abu hanya bisa diam. Polisi dan Abu semakin bingung karena kedoknya sudah mulai terbongkar. Mereka berpikir mencari cara untuk secepatnya membunuh Sulaiman. Polisi lantas mempengaruhi para warga Kristen agar mau membunuh Sulaiman di penjara. Namun, hal itu ditentang oleh warga Kristen karena Sulaiman sudah banyak membantu warga Kristen. Terlebih lagi jika hal itu dilakukan, maka dapat merusak persaudaraan umat Islam dan Kristen yang selama ini telah terbangun. Tapi ada salah seorang preman bernama Shibu menyanggupi permintaan dari polisi dengan syarat dia mendapatkan paspor untuk kabur ke Malaysia. Kemudian operasi adu domba pun dimulai. Shibu menyuruh Freddy, remaja Kristen yang juga anak David, untuk melempar bom molotov kepada kerumunan polisi. Selanjutnya, Freddy dan Shibu pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Di lain pihak, rencana Shibu yang akan membunuh Sulaiman di penjara diketahui oleh warga Kristen lain, sehingga warga Kristen melemparkan bom molotov kepada Shibu saat dia turun dari mobil tahanan hingga Shibu tewas. Freddy yang berada di dekat Shibu turut menjadi korban. Freddy kemudian segera dilarikan ke klinik penjara untuk diobati oleh seorang dokter perempuan. Dengan meninggalnya Shibu, rencana polisi untuk membunuh Sulaiman kembali gagal. Kemudian polisi pun memaksa Freddy untuk membunuh Sulaiman yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Namun polisi memprovokasi Freddy untuk membunuh Sulaiman hingga akhirnya dia mau untuk membunuh Sulaiman. Kabar Sulaiman yang akan dibunuh oleh Freddy sampai pada Roslin. Roslin lantas menemui Freddy di penjara. Roslin memberitahu Sulaiman jika Freddy akan membunuhnya. Sulaiman mengatakan pada Roslin, "Tidak usah takut, Freddy tidak bisa membunuhku." Lanjut, Roslin juga mengatakan jika ini semua adalah akal-akalan dari Abu untuk melenyapkanmu agar Abu bisa leluasa menjalankan proyeknya. Kabar Freddy yang akan membunuh Sulaiman di penjara juga sampai pada ibu Sulaiman. Sama seperti Roslin, ibu Sulaiman berkunjung ke penjara untuk menemui Freddy. Ibu Sulaiman menceritakan masa kecil Sulaiman dan David, ayah Freddy. Mereka dulunya adalah sahabat baik, meski mereka berbeda agama, tetap berteman bahkan seperti saudara. Para warga Islam dan Kristen juga hidup saling berdampingan dan tidak ada konflik satu sama lain. Ibu Sulaiman juga mengatakan jika memang Sulaiman pantas mati karena telah melakukan pembunuhan. Namun hal itu harus dengan cara yang sah. Terlebih lagi, Sulaiman juga sudah sangat berjasa. Kehidupan enak yang kini dirasakan adalah karena usaha Sulaiman, serta sekolah yang ada di wilayah itu juga Sulaiman yang membangun. Mendengar cerita dari ibu Sulaiman, membuat Freddy terharu hingga dia membatalkan niatnya. Polisi memantau apa yang dilakukan ibu Sulaiman dari CCTV. Polisi itu marah pada ibu Sulaiman karena dia merintangi rencana polisi dengan mempengaruhi Freddy. Lalu polisi tetap memerintahkan Freddy untuk membunuh Sulaiman. Freddy yang bingung lalu menelpon orang tuanya. Orang tua Freddy lalu menemui Freddy di penjara. David menceritakan semua konfliknya bersama Sulaiman pada putranya itu. Selanjutnya, ibu Freddy mengatakan, lakukan saja perintah itu karena ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Kita, warga Kristen, sudah banyak dirugikan. Mendapat provokasi dari sang ibu, Freddy pun akhirnya mau untuk membunuh Sulaiman. Kemudian Abu giliran yang menemui Sulaiman di penjara. Sulaiman lalu mengatakan pada Abu, jika sekarang pemerintah banyak membangun proyek yang merugikan rakyat dan kau mendapat fee dari proyek-proyek itu, kau telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memberimu mandat. Abu hanya bisa terdiam mendengar perkataan Sulaiman. Setelah itu, Abu menemui Freddy untuk segera membunuh Sulaiman untuk kebaikan kita bersama. Kemudian polisi mengajari Freddy untuk membunuh Sulaiman. Polisi itu mengatakan jika Sulaiman selalu sholat 5 waktu dan puasa, dan pada waktu itu kadar gula darah Sulaiman sedang rendah.
maka kau bunuh Sulaiman saat sholat. Freddy pun bersiap untuk membunuh Sulaiman. Setelah waktunya dirasa tepat, maka Freddy mencekik Sulaiman dengan kain, namun Sulaiman dapat melawan dan balik menodongkan senjata di kepala Freddy. Tapi Sulaiman tidak mau membunuh Freddy karena Freddy adalah keponakannya sendiri. Sulaiman lalu menceritakan pengalamannya di masa lampau, di mana anak Sulaiman yang bernama Amir tewas dalam kerusuhan, dan David, ayah Freddy, terlibat dalam kerusuhan itu, karena David terkena provokasi dari polisi. Setelah kejadian itu, Abu menemui Sulaiman jika kerusuhan itu dilakukan oleh orang Kristen. Sulaiman tidak percaya karena selama ini orang Islam dan Kristen berdampingan. Lalu, ada sekelompok orang yang mengambil senjata yang telah digubur oleh Sulaiman untuk meneror warga dan polisi. Anwar juga turut menjadi korban dalam teror tersebut hingga kakinya lumpuh. Di lain pihak, warga Kristen juga diprovokasi jika yang membuat kerusuhan itu adalah orang Islam dan Sulaiman. Hal itu bertujuan untuk mengadu domba orang Islam dan Kristen. Seusai menceritakan hal itu, Sulaiman menangis karena teringat Amir anaknya. Freddy juga ikut menangis karena iba kepada Sulaiman. Lalu Sulaiman tiba-tiba terkena serangan jantung. Freddy yang panik segera memanggil dokter, namun bukannya ditolong, dokter itu malah mencekik Sulaiman hingga meninggal dunia. Setelah kejadian itu, polisi segera mengadakan konferensi pers dan menyatakan jika Sulaiman bunuh diri di penjara. Warga Islam dan Kristen yang tidak percaya melakukan demo dan menuduh polisilah yang telah membunuh Sulaiman. Sementara itu, dokter yang membunuh Sulaiman tempo hari ternyata adalah anak Anwar. Selanjutnya, Freddy dibebaskan oleh pihak kepolisian. Di tengah jalan, dia meminta berhenti untuk ikut memakamkan Sulaiman. Freddy tentu dilarang oleh orang tuanya ikut acara itu, tapi Freddy mengatakan jika dia telah tahu semuanya. Dalam acara pemakaman, Abu berpidato di depan warga seolah-olah dialah yang berjasa melindungi Sulaiman. Freddy yang muak dengan hal itu, lalu mengambil batu dan melemparkannya pada Abu. Sementara itu, Anwar diwawancarai oleh wartawan. Dia mengatakan jika dia ingin bertobat. Dia juga mengatakan jika tidak ada perselisihan antara umat Islam dan Kristen. Yang ada adalah adu domba yang dilakukan oleh para elit untuk kepentingan tertentu. Seperti itulah kisah tentang persahabatan berbeda keyakinan yang telah terjalin baik sejak lama, namun terpaksa hancur karena adanya provokasi dan propaganda. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.